Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Miss Indah Kurnia Channel. Manjada wajada. Hai adik-adik, apa kabar? Pada kesempatan kali ini Miss Indah akan membahas tentang materi garis dan sudut. Selamat menyaksikan. Adik-adik, materi pertama yang akan kita bahas adalah garis. Pada slide, terdapat beberapa contoh gambar garis dalam kehidupan sehari-hari yang adik-adik bisa amati. Selanjutnya, kita akan membahas terkait titik, ruas garis atau segmen, sinar garis, dan garis. Pada gambar pertama, pada slide, terdapat titik A. Adik-adik, titik itu merupakan unsur terkecil dalam geometri. Titik hanya dapat kita tentukan letaknya. Namun, titik tidak mempunyai ukuran, baik panjang maupun lebar. Jadi adik-adik, kalau adik-adik ingin menggambarkan sebuah titik, maka adik-adik harus menggunakan tanda noktah dan diberi nama dengan huruf kapital sebagaimana yang ada pada gambar pertama di slide. Selanjutnya, kita akan membahas terkait ruas garis. Gambar kedua pada slide merupakan ruas garis AB atau segmen AB dengan titik ujung di A dan di B. Sehingga penamaannya kita beri nama ruas garis AB. Adik-adik, ruas garis ini merupakan himpunan bagian dari sebuah garis. Untuk simbolnya, adik-adik bisa perhatikan pada slide, di atas huruf AB terdapat garis datar. Itulah yang merupakan simbol dari ruas garis. Selanjutnya pada gambar ketiga, sinar garis AB yang memiliki titik pangkal di A namun tidak memiliki titik ujung, sehingga makna tanda panah pada gambar ketiga itu mengindikasikan bahwa garisnya bisa kita perpanjang. Sehingga untuk gambar ketiga penamaannya kita beri nama sinar garis AB. Nah, untuk gambar keempat, titik pangkalnya bukan lagi A, namun untuk gambar keempat titik pangkalnya berada di B. Sehingga adik-adik harus membedakan antara gambar 3 dan gambar keempat. Karena gambar ketiga titik pangkalnya di A dan tidak memiliki titik ujung, maka penamaannya garis AB. Sedangkan gambar keempat, titik pangkalnya itu berada di titik B, sehingga penamaannya kita beri nama sinar garis BA. Adik-adik tetap fokus ya. Selanjutnya kita akan membahas definisi garis. Nah, untuk pada gambar kelima terdapat titik A dan titik B pada garis. Garis, adik-adik, merupakan kumpulan titik-titik yang berbentuk lurus yang di kedua ujungnya terdapat gambar panah yang mengindikasikan bahwa garis tersebut panjangnya tidak terbatas, sehingga untuk simbol garis di atas AB terdapat tanda panah di kedua ujungnya. Nah, adik-adik, selanjutnya hubungan titik dan garis. Hubungan titik dan garis itu bisa kita amati dalam dua kondisi. Untuk kondisi pertama, perhatikan gambar 1. Titik A terletak pada garis L, atau dengan kata lain, titik A dilalui oleh garis L. Sedangkan untuk kondisi kedua, perhatikan gambar kedua. Titik A terletak di luar garis L, atau dengan kata lain, titik A tidak dilalui oleh garis L.
Nah, adik-adik, untuk penamaan sebuah garis juga biasanya disimbolkan dengan huruf kecil. Selanjutnya adik-adik, kita akan membahas terkait hubungan titik dan bidang. Untuk hubungan titik dan bidang itu terdapat dalam dua kondisi juga. Adik-adik bisa lihat gambar pertama, terdapat titik A yang letaknya di dalam bidang alfa. Sedangkan gambar kedua atau dalam kondisi kedua, titik A berada di luar bidang alfa. Baik adik-adik, sekarang kita akan bahas terkait hubungan garis dan bidang. Untuk gambar pertama, terdapat garis L di dalam bidang alfa. Selanjutnya untuk kondisi kedua, silakan perhatikan gambar kedua. Di gambar kedua, terdapat garis L yang letaknya di luar bidang alfa. Sedangkan kondisi ketiga, garis L menembus atau memotong bidang alfa. Jadi hubungan garis dan bidang itu bisa kita amati dalam tiga kondisi. Nah adik-adik, selanjutnya kita akan mempelajari terkait kedudukan dua garis. Nah untuk yang pertama, dua garis yang saling sejajar. Pada slide, Miss Indah sudah berikan garis M dan garis N. Garis M dan garis N saling sejajar. Jadi adik-adik, dua garis yang saling sejajar itu merupakan garis-garis yang terletak pada satu bidang datar dan tidak akan pernah berpotongan sekalipun garis tersebut kita perpanjang. Untuk simbolnya adik-adik bisa lihat ya, simbol garis sejajar. Kondisi kedua yaitu dua garis yang saling berpotongan, M dan N berpotongan di titik A sebagaimana pada gambar kedua. Pada gambar selanjutnya, dua garis yang saling berimpit. Di sini Miss Indah berikan garis M dan garis N, di mana M dan N saling berimpit. Kalau kita amati, garis M lebih panjang dari garis N, sehingga semua titik yang termuat di dalam N itu terdapat di garis M. Kondisi yang keempat adalah dua garis yang saling bersilangan. Baik adik-adik, yang harus adik-adik amati baik-baik, untuk garis bersilangan M dan N tidak memiliki titik potong. Jadi berbeda ya dengan dua garis yang saling berpotongan. Nah, tetap semangat dan tetap fokus ya adik-adik. Materi kedua yang akan kita bahas adalah sudut. Pada slide Miss Indah sudah tampilkan beberapa contoh gambar sudut dalam kehidupan sehari-hari yang adik-adik bisa amati. Gambar di atas merupakan contoh gambar dari bentuk sudut. Nah, untuk simbol sudut, adik-adik bisa lihat lambangnya pada slide. Perhatikan gambar ya adik-adik. Titik A, titik B, titik C. Nah, di situ ada daerah berwarna kuning. Untuk garis pertama itu kaki sudut, garis kedua juga kaki sudut, sedangkan yang berwarna kuning itu daerah sudut. Sudut pada gambar di atas dapat diberi nama sudut ABC. Nah, kalau adik-adik lihat sudut ABC, lihat saja huruf yang di tengahnya. Sehingga biasa di buku-buku itu simbol sudut dituliskan dengan satu huruf saja, sudut B. Selanjutnya, besar sudut. Besar sudut adik-adik itu biasanya dinyatakan dalam satuan derajat. Nah, kedepannya satuan derajat di sini untuk memudahkan kita dalam mengoperasikan sudut, kita sepakati ya, kita samakan dengan jam. Jadi satuan jam, menit, dan detik.
Nah, adik-adik harus ingat, 1 derajat atau 1 jam itu sama dengan 60 menit dan 1 menit sama dengan 60 detik. Silakan adik-adik amati ya. Nah, sekarang kita akan membahas contoh soal. Yang pertama, penjumlahan sudut. Hasil dari 42 derajat 50 menit 29 detik ditambah 30 derajat atau 30 jam 42 menit 39 detik adalah. Nah, ini ada opsinya ya. Nah, untuk langkah pengerjaan, maka kita jumlahkan satuan-satuan yang sama seperti penjumlahan biasa ya. Menit dengan menit, detik dengan detik, jam dengan jam. Sehingga 29 tambah 39 68, 50 tambah 42 92 menit, 42 tambah 30 72 derajat atau 72 jam. Nah, 72 derajat 92 menit kan biasanya maksimal 60 ya. Artinya 92 di sini akan kita uraikan. 68 juga demikian. Karena lebih dari 60, maka setiap yang lebih dari 60, baik satuan detik maupun menit, harus kita uraikan masing-masing. Nah, uraian yang pertama harus diingat ya, Dek. 1 derajat itu 60 menit, 1 menit itu 60 detik. Sehingga yang berwarna biru itu 68 kita uraikan menjadi 60 detik ditambah 8 detik. Sehingga 60 detik yang ada di dalam kurung itu nanti kita konversi menjadi 1 menit. Nah, sehingga 1 menit ini akan kita jumlahkan dengan 92 menit. Paham ya adik-adik? Nah, langkah ketiganya 92 menit kita jumlahkan dengan 1 menit. Hasil konversi dari 60 detik tadi menghasilkan 93 menit. Nah, 93 menit ini juga lebih dari 60. Lazimnya kan sampai 60 menit ya maksimalnya. Sehingga kita harus urai terlebih dahulu 93 menit tersebut. Perhatikan langkah kerja selanjutnya. 72 ditambah dalam kurung. Nah, 93 menit kita urai menjadi 60 menit ditambah 33 menit tambah 8 detik. Nah, sehingga 60 menit ini kita akan konversi ke satuan jam. 60 menit sama dengan 1 jam atau 1 derajat. Sehingga 1 derajat yang diperoleh dari hasil konversi 60 menit tadi kita jumlahkan dengan 72 sehingga menghasilkan 73 derajat 33 menit 8 detik. Jadi adik-adik bisa amati di pilihan gandanya. Jawaban yang tepat adalah Charlie. Selanjutnya contoh soal kedua, pengurangan sudut. Hasil dari 60 derajat 25 menit 17 detik dikurang 30 derajat 40 menit 10 detik adalah titik-titik. Nah, adik-adik tetap semangat dan tetap fokus ya. Langkah pertama, kalau kita lihat satuan detik pada pernyataan 1 dan satuan detik pada pernyataan kedua itu aman-aman saja ya. 17 dikurang 10 dapat 7. Hanya saja untuk satuan menit pada pernyataan pertama itu 25 menit, sedangkan pada pernyataan kedua 40 menit. Sehingga 25 kurang 40. Nah, di situ harus ada pengerjaan yang harus kita jabarkan bersama-sama ya. Nah, sekarang kita ambil pernyataan pertama 60 derajat 25 menit 17 detik. 25 menit ini harus kita jumlahkan atau harus kita meminjam 1 derajat atau 1 jam dari 60. Sehingga awalnya 60 derajat itu menjadi 59 derajat karena kita ambil 1 derajatnya lalu kita konversi menjadi menit sehingga muncullah angka 60 yang berwarna biru pada pengerjaan kedua ya.
Nah, selanjutnya 59 derajat kita jumlahkan 25 dan 60. 25 dan 60 menghasilkan 85 menit 17 detik. Nah, karena sudah kita peroleh seperti ini, sisa kita kurangkan sebagaimana pengurangan biasa. Pahami adik-adik? Sehingga diperolehlah jawaban delta. Jadi untuk soal yang seperti ini, adik-adik harus jeli-jeli melihat satuan, setiap satuannya. Oke adik-adik, selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis sudut. Untuk gambar pertama pada slide terdapat sudut lancip yang besar sudutnya itu kurang dari 90 derajat. Gambar kedua terdapat sudut siku-siku yang besar sudutnya 90 derajat. Gambar ketiga terdapat sudut tumpul yang letak sudutnya atau besar sudutnya di antara 90 derajat dan 180 derajat. Untuk gambar keempat, sudut berpelurus. Untuk sudut berpelurus, besar sudutnya sama dengan 180 derajat. Gambar kelima, sudut satu putaran penuh. Untuk sudut satu putaran penuh, besar sudutnya adalah 360 derajat. Hubungan antar sudut. Pertama, yang akan kita bahas, sudut saling berkomplemen atau berpenyiku. Silakan amati gambar ya adik-adik. Nah, pada gambar ada titik A, B, C, dan D, di mana sudut ABD merupakan komplemen atau penyiku dari sudut CBD. Nah, untuk sudut-sudut yang saling berpenyiku, jumlahnya atau jumlah sudut-sudutnya sama dengan 90 derajat. Nah, pada gambar sudut ABD ditambah sudut CBD itu 90 derajat. Perhatikan contoh soal berikut. PQR dan S merupakan sudut-sudut PQS dan RQS merupakan sudut-sudut yang saling berpenyiku. Maka ditentukan berapakah besar sudut PQS. Nah, ingat tadi ya adik-adik, sudut yang saling berpenyiku itu jumlah sudutnya 90 derajat. Sehingga sebelum kita menentukan sudut PQS, kita terlebih dahulu harus menentukan besar X. Sudut PQS ditambah sudut RQS saling berpenyiku ya, sehingga jumlah sudutnya 90 derajat. PQS kita substitusi nilainya menjadi 4X tambah 18. Sudut RQS RQS 2X sama dengan 90. 4X ditambah 2X 6X tambah 18 sama dengan 90. Nah, selanjutnya pindah ruas ya. Tambah 18 kita pindah ruaskan ke kanan jadi kurang 18. Diperolehlah 6X sama dengan 72. X sama dengan 72 bagi 6 sama dengan 12. Jadi sudut PQS sama dengan 4X tambah 18. X-nya kita ganti 12. 4 kali 12 48 tambah 18 diperoleh 66 derajat. Sehingga jawaban yang tepat adalah Charlie. Nah, selanjutnya adik-adik, hubungan antar sudut yang akan kita pelajari adalah sudut-sudut yang saling bersuplemen atau berpelurus. Perhatikan gambar ya. Nah, sudut EGH merupakan suplemen atau pelurus dari sudut FGH. Besar sudut EGH ditambah besar sudut FGH sama dengan 180 derajat. Untuk contoh soal, silakan adik-adik perhatikan gambar pada slide. Jika sudut HIK, sudut KIL, dan sudut JIL merupakan sudut-sudut yang saling berpelurus, maka besar sudut HIK adalah
Oke, jadi yang adik-adik harus ingat, jumlah sudut-sudut yang saling berpelurus adalah 180 derajat. Sehingga sudut HIK kita ganti dengan 13X kurang 22. Sudut KIL karena ada simbol siku-siku maka besarnya 90. Sudut JIL kita substitusi dengan 3X. Jumlah ketiga sudut tersebut adalah 180. 13X kita tambah 3X, kita dapat positif 16X. 180 kurang 22 pindah ruas jadi tambah 22. Tambah 90, tadinya di ruas kiri pindah ke ruas kanan jadinya kurang 90. Sehingga kita peroleh 16X sama dengan 112. X sama dengan 112 per 16 sama dengan 7. Jadi nilai X nya sama dengan 7. Sehingga kita sudah bisa tahu nilai sudut HIK. Kita ganti saja X nya dengan 7. Dengan 7 ya, 13 kali 7 91, kita kurangkan dengan 22, kita perolehlah 69. Sehingga jawaban yang tepat adalah alfa, 69 derajat. Nah, untuk mengasah kemampuan adik-adik dalam memahami materi tentang garis dan sudut. Nah, adik-adik di sini Miss Indah sudah memberikan latihan-latihan soal. Silahkan adik-adik kerjakan. Nah, untuk soal nomor 3, 4, dan 5 itu Miss Indah beri soal yang pernah muncul di ujian nasional tahun-tahun sebelumnya. Nah, sampai di sini dulu ya pembahasan Miss Indah. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Tetap semangat dan tetap fokus. Pesan dari Miss Indah, semoga bermanfaat untuk adik-adik semua. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. See you di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.